Oh iya, Asad Rashid. Nah ini ya, Oke. bukunya itu. Oh, bukunya beliau itu Ustaz ya? Ah, Motivasi motivasi dengan perspektif psikologi Islam. psikologi Islam. Oke, 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 oke. Berarti Psikologi Islam. walaupun beliau itu Ini psikologi ekonomi, tapi memang interestnya ke psikologi Islam ya, beliau ya. ya, termasuk beliau sekarang kan ketua International Islamic Psychology Association gitu loh. Pokoknya IIP. Ini istilahnya Asosiasi Psikologi Islam Internasional kan. Oke, baik, 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 Hmm. baik. Nah, sebenarnya kalau ini beliau, beliau belum ini kan Belum, belum, dalam belum waktu masuk. jam 9 nanti ya. Ya, saya share ke saya sampaikan ke beliau bahwa mulainya adalah jam 9. Coba nanti saya share sekali lagi yang ini ke beliau. Yang flyernya ini tak kasih ke beliau juga. Kalau beliau tadi pagi juga sudah konfirmasi lagi sih. Hmm. Memang ini tapi beliau belum masuk. Kita sampaikan ke Oh iya beliau siap. 1 jam, jam 9 sampai jam 10. Oke. Hmm. Ini selain beliau ya Pak Bandi malah yang beliau lebih interestnya ke yang mental kaitannya dengan kan beliau kan psikologi klinis. Oh, gitu. Nah, Nggih, 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 nggih. Pak Bandi itu ini banyak mengkaji tentang kesehatan mental juga ini ada. Sebenarnya kemarin saya sama Ustadz Asep dikasih nomornya Pak Bandi juga, Ustadz. Cuma Hmm. kelihatannya beliau sibuk, jadi sampai sekarang belum dibalas WA saya. Oh, belum dibalas. Nggih. Oh, Tapi ini. kalau yang Pak Bagus sudah balas, terus saya follow up gitu. Nah, yang punya Pak Hmm. Bandi karena tidak ada balasan, akhirnya ya Hmm. sudah Hmm. dengan Pak Bagus dulu gitu. Oh, siap, siap, siap. Hmm. Mudah-mudahan next time ada Ha, kesempatan lah. iya menarik kayaknya. Ini deadline-nya sampai kapan, Sat? Nanti? Penelitiannya, Zat. Ya, ha. Bulan November itu udah selesai 100% semua. Jadi kalau Selasa minggu kemarin lah, minggu kemarin itu 70% pelaporan penelitian. Nah, ini sisa 30% Hmm. ini fokusnya ya ke luaran-luaran gitu sama Hmm. menyelesaikan penelitian sama luaran-luaran gitu, Zat. Hmm. Oke. Oke, Kemarin oke. ini Ustaz Alwi, beberapa waktu yang lalu Oke. kan kita izin ke Pak Yai untuk menyebar angket di pondok. Oh, Oke, kaitannya tentang memetakan uh, problematika remaja. Sampelnya kita ambil kelas 3 intensif, kelas 4. Ada sebagian kelas 5 juga. hmm. Situ angketnya itu sebenarnya angketnya Bu Zakiyah dulu. Tesisnya Bu Zakiyah dulu itu tahun Oh, 2009. ya. Itu beliau nyebar angket. Nah, angket yang sama tapi kita Hmm. kita rubah redaksinya beberapa yang Hmm. tidak sesuai dengan pondok, Pak. Eh, Nah, dimodifikasi. kita modifikasi. Hmm. Terus ya kita diskusi Hmm. sama Ustadz Asep, teman-teman di tim kelihatannya ini sudah layak kasih ke anak. Kita izin Pak Yai juga alhamdulillah mengizinkan, terus kita kasih ke anak-anak. Sudah kembali angket itu, cuman masih proses untuk mengolahnya. Ngolahnya ternyata lumayan. Oh, Ini masih pengolahannya ini. Karena kita memberikan item ada total sekitar 140 pernyataan untuk diisi tentang hmm. iya, sedang, tidak gitu Zat, tentang problem yang mereka Ya, hadapi. sahih, sahih. Oke. Oke. Wah, ini antum sampai eh, ada ya ini angketnya Bu Zakiyah itu masih ini. Masih Antum dapatnya dari ini terbuku jurnal Zat, beliau di buku. di Ini buku. ini Zat bukunya Zat. Hmm. Nah, ini bukunya Bu Zakiyah yang kita ambil angketnya dari sini. Oh, Problema problema remaja Problema di remaja di Indonesia. Indonesia. Ini tahun 1959. Hmm. 59 Hmm. 56 ya. Hmm. Tahun itulah. Oh, wah, kayaknya saya harus ini nih fotokopinya. Ah, monggo. Insya Allah saya buku-bukunya Bu Zaki ada Ustadz. Karena saya memang Ah, kan S2 saya di Malaysia kemarin untuk tugas akhirnya saya neliti Bu Zakiyah kaitannya dengan hmm, pemikirannya Bu Zakiyah dengan Imam Ghazali ini kan ada kesamaan
dan bahkan mungkin Oh ada iya banyak iya pengaruh iya. dengan Heeh. Imam Ghazali. Nah, itu yang saya Wah dengar. itu bisa membantu istri itu Oh kan iya, Ghazali Ustadzah Titis ini Ghazali Ghazalian ini. Ghazalian ini. Ah. Nah ini Wah, lagi galau juga sebenarnya kenapa Ustadz? terkait dengan disertasinya itu kan ini eh, jadi konsep jiwa menurut Ghazali dan kontribusinya dalam psikoterapi modern, psikoterapi Oke, sekarang. iya iya Nah, iya. itu kalau secara ini sebenarnya oleh orang-orang psikologi itu sudah ada yang membahas, bahkan sudah jadi buku. Mm-mm, mm-mm. Jadi psikoterapi apa Ghazalian gitu. Psikologi Oke. Ghazalian nah, gitu. Oh, baik Nah, baik. ini eh wah, jangan penelitiannya itu sudah diteliti. Tapi kayaknya ada sisi-sisi yang lain lah nanti yang bisa Iya. digali lagi. Saya kira Nah, tetap ada kalau gap-gap. sumbernya antum ya, dari Satrasid juga ada, oh, menarik sekali. Saya kira ini Ustadz, kalau Ghazali itu kan di Indonesia juga anu ya, pengaruh pemikiran beliau itu di Indonesia bahkan dunia. Itu saya kira banyak yang sangat terpengaruh ke beliau dan Hmm. mereformulasi. Saya kira ulama-ulama kita di Indonesia ini mereformulasi pemikiran-pemikiran beliau. Ya mungkin salah satunya Gus Hmm. Zaki ya. Ini kan juga core pemikiran psikologinya beliau itu sebenarnya ke Imam Ghazali. Rencana Oh, saya, oke. oke, rencana saya ini yang tugas akhir saya yang di Malaysia ini juga mau Mhm. saya coba tak terbitkan di jurnal juga. Jadi Jurnal ya. Heeh. konsep kebahagiaan, bukan konsep kebahagiaan, the attainment itu, pencapaian kebahagiaan dalam Imam Ghazali dan Hmm. Zakiyah Darajat itu studi komparasi keduanya ada 3 titik kesamaan Zakiyah Oh, dengan Imam Ghazali. Nah, nanti hmm. bisa mungkin Kalau menjadi salah satu kebahagiaan kontribusi itu ya. ini ya, Pak Asep ya. Gimana Ustaz? Kalau yang membahas tentang happiness itu kan Ustaz Asep ya. Ya, Ustaz Asep itu juga ahlinya, tapi beliau Avicennayan. Oh, bisa. Nah. Hmm. Kalau Ya, Ustaz siap. Asep ini Muhsina. Beliau ini gimana? Nanti Ini gabung di ini juga toh? ini beliau di samping saya lagi Loh, mencoba mau connect. lah, Ustaz, Ustaz. Loh, anak kirim di email antum. Di flyer itu ada linknya. Oh iya loh, iya. nanti yang akan bertanya siapa ini? Kan beliau nanti Ustaz, yang akan Gimana banyak. gimana Ustaz? Yang akan bertanya banyak kan beliau Oh nanti ya. jelas, Ustadz Asep sudah siap dengan segudang pertanyaan nanti. Bisa Nah, nggak Zat? Kalau WA antum hidup tak kirim link ininya. Oh linknya dilihat email juga. Oh, sebentar sebentar Ustadz. Ini Ustadz Asep sedang mengalami kendala untuk masuk. Saya kirimkan ke beliau dulu. siap, siap. Ah, oke, balas sebentar Ustadz. Link yang kemarin. Sebentar Ustadz ya, tak ini menyelesaikan Oke, Ustaz, ini moga, dulu. moga, moga. Ada di WA memang ada. Ih, kok munyir-munyir sih? Kenapa? Si WA kadang barusan tak telepon katanya siap. Tak telepon. Apa Zam? Ikut Zam? Enggak apa-apa. Pokoknya yang ikut dapat makan siang. Ah, Nur masuk. Nun ada anak kirim ente deh kemarin, yang link kemarin. Untuk Ya, Ustaz. angket kemarin yang kita gunakan untuk jadikan sampel kepada anak-anak remaja itu termasuk juga di Gontor Putri. Nah, kami dibantu sama teman-teman BAK Gontor Oh iya, Putri iya. itu. Tapi kami juga sudah mengajukan ke Satu Harja. Baik, Ustaz. Beliau juga sudah alhamdulillah mengizinkan dan kembali angket Hmm. sudah ke kita juga. Total Oh iya, ini baik. ada sekitar 200 responden Ustaz. 100 putra, 100 putri. Nah, ini masih dalam proses Oh, pengolahan ya. sekarang.
Ini juga Baik, ada baik, baik. Azamul, ini staff dari SAA. Kita persilahkan untuk bergabung biar nanti ini Ustadz Azamul ini yang membuat flyer tadi itu. Nah, ini alhamdulillah Ustadz Asep sudah bergabung ini Ustadz Alwi. Ahlan Ustaz Asep. Masih mood Ustadz? Mic-nya masih mood antum? Iya. Oh, sudah. Nanti berdengung sepertinya Ustaz, kalau Oke. Memang kalau berdekatan ini terlalu agak dekat mungkin ya. mm-mm. Ya. Berarti nanti pas ketika Ustaz Asep bertanya, Oke. mic-nya Ustaz Rasid di Saya mood nanti. off-kan gitu ya. Iya, betul Heeh. betul Ustadz. Nanti one by one ini juga saya record semua, mudah-mudahan nanti hasilnya jelas. Pakai apa ini? Bandicam saya coba recordnya. Oh, iya iya. Oke, saya coba persilakan Ustadz Asep mengecek mic-nya. Oh Saya ya. mute dulu. Coba Ustadz untuk cek. Kok belum? Belum ya? Sinyal. Mm-mm. Oh, nampaknya sinyal di laptopnya Ustadz Asep ini masih terus diusahakan untuk bisa connect ini Ustadz Alwi. Baik, baik. Oke. Terus ya, Oke, gimana Ustadz Alwi? sepertinya kan jadi ya kita nanti kan dari beliau itu kita minta banyak ulasan dari beliau terkait dengan kesehatan mental dan fenomena pada remaja Iya, 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 saat betul. ini ya, Oke, oke, oke. remaja saat ini. Iya. Nah ini nanti eh, ya kalau sesuai dengan yang antum ini rancangan ini nanti, ya sebenarnya kalau dari saya itu ada atau tidak ada saya sebenarnya sangat ini loh Zat. Ya enggak. Justru nanti antum yang Apa ini ya? bisa Enggak, menguasai ini. maksudnya tapi enggak apa. Oke, Saya juga pengen dengerin, pengen belajar ya gitu. Tapi betul. pada dasarnya nanti saya pun enggak apa waktu juga kan ini terbatas juga. Oke. Nanti ya saya apa ya istilahnya eh, memperkenalkan beliau Oke. buat singkat begitu ya. Oke, oke. Ya inilah ramah sama mujamalah dengan beliau terus kemudian mempersilahkan beliau gitu kan. Yes, betul Ustadz. Betul sekali. Sebenarnya dengan antum aja udah ini saat ini. Enggak, Tapi tapi kan saya bang, nanti pas diskusi perlu ini Ustadz. Siapa dulu yang akan bertanya dan menangkap pertanyaan dari para penanya-penanya ini banyak sekali yang mau nanya. Oh, banyak sekali. Aduh, aduh, saya sendiri. iya, Ustadz. Tapi memang untuk ini ya, apa Oke. namanya laporan antum itu perlu mungkin ya. Oh Nanti. ya, itu yang paling penting itu untuk laporan itu, Ustadz. Karena jadi moderator ini ternyata harus di luar tim. Oh siap, siap. Kalau kami mau jadi Iya, iya, iya. moderator nggak boleh. Ya, ini harus dari luar tim nampaknya. Jadi terima kasih di Iya. Ustadz Alwi. Hmm, ya, nah kaitannya dengan ini, Zat. Kalau FGD itu saya membaca-baca, saya juga kalau dulu ini penelitian terkait dengan kualitatif itu kan pakai FGD gitu. Baca-baca juga ini ya, bisa memahami lah kayak ini. Oke, oke. Nah, tadinya itu saya ini membayangkan kalau FGD itu Ya, jadi kayak narasumber itu malah dari orang-orang yang mengalami begitu, misalnya kan ini kalau remaja-remaja kayak gitu, oke, oke. kemudian berkumpul bersama kita, kita itu nanya tentang pengalaman-pengalaman masing-masing kayak gitu, kemudian nanti bisa menguatkan satu sama lain ataupun ini ada yang suatu yang unik dari pembicaraan-pembicaraan itu, Betul, kayak betul, gitu. betul, betul. Tadi gambaran saya
FGD ya gitu. Tapi memang ini ya penamaannya dari mungkin kaidahnya di ketika pas antum laporan di penelitian ini ya FGD kayak gini gitu ya. Enggak Artinya sih, apa narasumber kayak gitu. betul betul. Kalau kalau dari LPPM sebenarnya membahasakannya apa sih, tidak ada baku untuk apa, mau seminar, webinar Hmm, ataupun FGD. Tapi yang jelas kalau aturan di sana tentang hmm, siapa yang menjadi narasumber. Artinya kalau itu dari dalam, oh, maka pesertanya fokusnya yang dari hmm, luar. Tapi kalau narasumbernya dari luar, hmm, maka fokus pesertanya adalah dari dalam kampus gitu. hmm, Intinya diharapkan ada tukar pengalaman atau pengetahuan lah. Jadi tidak, kalau boleh mengundang hmm, hmm. narasumber dari dalam kampus, tapi fokus pembicaranya itu untuk orang luar kampus gitu. Kalau pembicaranya Hmm, dari luar kampus, berarti fokus pesertanya adalah untuk dalam kampus gitu. Dan ini memang mestinya oke. biasanya offline, tapi karena kondisi pandemi jadinya dibolehkan online gitu. Hmm, kalau offline gitu kita ke Jogja berarti Sat? Iya, mestinya gitu. Sayangnya ini laporan keluar kota nggak boleh ini pandemi. Oh, nggak boleh. Kalau Jogja itu saya siap itu. Oh jelas, kami Udah siap lama nggak ke berangkat. Jogja. Kapan ke Jogja lagi ini? Oh sebentar, ini Pak Bagus minta linknya. Sebentar saya kirim beliau sebentar saja ya. Oke, Sat, siap, siap. Monggo, monggo. Ini Pak Bagus akan masuk loh ya. Oke, ntar lagi mungkin masuk ya. Oh iya ya sudah masuk Ustaz Asep. Tapi kurang jelas. Coba cek lagi. Halo, Oh nggak bisa ya. halo. Oh iya iya sudah masuk sudah masuk. Tapi kurang jelas. Antum nyapa Ustaz Satu Alwi. dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Alwi di silakan. Atau beda loh. Ustaz Asep mungkin coba. Kan baru 2 kali. Kok kurang jelas Ini tadi ya? sinyal 2 kali. Contoh 2 kali. Iya Ustaz, ini kurang jelas suaranya Ustaz Asep ini. Dan di headset tidak. Apa? Dan di headsetnya pakai bunyi aja. Enggak, bukan masalah. Ini kamera aja enggak bisa nyala. Sinyal. Masuk tapi lambat. Nah, kalau pakai HP, insya Allah. Kurang jelas suaranya selesai. Atau pakai HP. Kalau pakai HP bisa. Oh diganti Asep Awaludin. Ya ya.
Oke. Ya, Ustaz Asep tes 1 2. Belum terdengar Ustaz Asep suaranya. Nggak tahu ya. Belum pernah nyoba. Oh iya iya, siap. Ustadz Alwi, nanti misalnya Pak Bagus sudah masuk, langsung kita mulai saja. Nih, Ustadz Asep nanti akan Baik, siap. Lanjut. Cuman ini beliau juga belum sudah diri. Mestinya Pak Bagus akan segera. Yang penting itu dulu. Tapi ini tetap on, biar ada nama. Oh, atau antum tetap on tapi mute aja. Di mute ya. Kok belum? Oh iya, terus laptop antum mute aja ya. Oh iya. Oke. Sip. Iya. Malah keluar punya antum. Punya antum keluar. Oh, sinyal. Oh. Iya, ya terlempar Ustaz Asep ini. Sinyalnya kurang kuat katanya. Iya. Tapi padahal ini satu lokasi loh. Aduh, nggak apa-apa lah. Mungkin kurang kuat sinyal ke laptopnya beliau. Ujian kesabaran. Kesabaran ini. Ya. Antum. Di sini belum, Ustaz Asep belum kelihatan masuk lagi. Oke. Baik. Nah, kita masih menanti. Cek. Sebentar Ustaz ya. Sambil tak lihat. Iya, siap. Cek WA-nya beliau. Mbak Ul. Itu pedes lah. Sebenarnya dipisah ya. Geprek bakar ayo. Ini beli sejumlah yang ada di ruangan ini, Mbak. Oh, ada penambahan orang ya sejumlah itu. Tambah sama Pak Alwi. Ini semua dihitung. Tambah Pak Alwi. Ilham juga. Tambah 2 berarti. Ya enggak juga, maksudnya dikurangin gimana gitu. Yang penting nanti ada notanya aja penting. Ya, boleh. Yang penting saya nggak pedes. Daripada nanti di jalan nyari kamar mandi. Hah? Ya, itu boleh. Jam 11 ya? Tapi kira-kira bisa berapa jam selesai? Zuhur selesai? Ya, boleh. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya suruh GPL gitu. Ya. Iya, tak rekam. Gimana, Mbak? Zuhur lah, jam 1 atau jam 1 lah paling. Oke, cek 1 2. Baik. Kalau kelihatannya di WA-nya beliau ini sudah dibaca Ustadz Alwi, cuman kok belum gabung ya beliau ya? Ya. Pak Bagus sudah membaca WA saya, sudah saya kirim Google Meet-nya, cuman mungkin beliau masih persiapan mungkin ya, karena kami sebenarnya memilih waktu hari Sabtu
Jadi beliau itu bisanya antara hari Jumat atau Sabtu. Akhirnya Oh, nggih, nggih. kami milih hari Sabtu karena kalau Jumat kurang kondusif untuk di Unida kan ini kurang kondusif pada Sahih, event sahih. sehingga terus saya sampaikan Siap. beliau hari Sabtu. Beliau juga siap Mm-mm. sih. Ini beliau hadir. Afan ya. Tak anu sebentar. Assalamualaikum Pak Bagus. Assalamualaikum Pak Bagus. Eh, Assalamualaikum Bapak. Suaranya belum terdengar Pak. Iya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masih nyut. Enggak. Gimana Bapak sehat Pak Bagus? Alhamdulillah dikarunia kesehatan. Alhamdulillah. Nggih. Semoga semuanya sehat juga nih. Alhamdulillah kami semua sehat. Mohon maaf Pak Bagus, ini mengganggu waktu Bapak. Saya yang WA Bapak berhari-hari ini, mohon maaf. Oh, Nggih. enggak apa-apa. Mudah-mudahan pagi hari ini Bapak bisa meluangkan waktu untuk kita. Kami minta waktunya sejenak ini, Pak. Di tengah kesibukan Bapak ini, mohon maaf. Iya, insya Kami minta Allah. sejenak ini. Insya Allah harus sibuk nih, soalnya kalau nggak sibuk malah susah nih ya. Susah, nggih. Nggak bisa kemana-mana nih. Nggih, baik. Di rumah saja ini. Betul. Ini mohon izin juga ini Pak Bagus, ada salah satu mahasiswa Bapak ini kami ajak ini, Ustadz Alwi Yusron ini Pak Bagus. Oh iya. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam. Halo. Mahasiswa di mana ya yang dulu S2 itu? Bukan? Iya Bapak. Angkatan 2013 di Iya. MAPSI, Bapak. MAPSI ya, sudah lulus Ya. toh? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Sudah mengabdi ya. Iya Mengabdi di Bapak. kantor. Sudah kembali ke kantor. Iya. Baik Pak Bagus, juga teman-teman yang lain, mohon maaf nggih Pak Bagus, kita mulai dulu saja nggih, biar supaya waktu juga nanti Monggo. tidak terbuang banyak, karena insya Allah kita kegiatan ini cukup 1 jam saja dengan Bapak nanti insya Allah. Baik, teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan kepada Pak Bagus sebagai mukadimah sebelum masuk kepada fokus grup discussion kita pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya mohon maaf Pak Bagus, kami memang satu tim ini kami sedang mendapatkan amanah dana hibah dari Dikti untuk mengadakan penelitian dosen pemula Pak Bagus. Saya masih pemula juga jadi dosen, jadi masih belajar banyak. Kebetulan tahun ini kami dapat hibah itu, dan kebetulan saya pribadi dulu waktu S2 tugas akhir saya bicara tentang psikologi Islam yang saya korelasikan dengan Imam Ghazali. Kebetulan tokohnya yang saya ambil Buzakiyah ini. Kemudian saya coba ajukan dalam penelitian ini, alhamdulillah diterima. Saya dengan tim, akhirnya dengan Ustadz Asep dan kawan-kawan yang lain mencoba mengadakan penelitian ini dengan tema konsep mental hygiene Zakiyah Darajat dan relevansinya dalam menghadapi problematika remaja kontemporer di Indonesia. Nah, tujuan kita mengadakan FGD pagi hari ini, kami tentu ingin mendapatkan ilmu dari Bapak berkaitan tentang kesehatan mental dan juga problematika remaja yang tentu nanti tidak harus fokus juga hanya pada Bu Zakiyah Pak Bagus, karena kami tahu Pak Bagus tentu banyak pengalaman di bidang psikologi ini. Justru kami ingin menimba ilmu berkaitan tentang kesehatan mental ini yang kami korelasikan dengan tema kami begitu Pak Bagus. Nah, dan untuk moderatornya memang kami pilih Ustadz Alwi, yang mana beliau ini memang untuk di Unida satu-satunya
dosen yang fokus di psikologi Islam ini ya Pak Alwi ini yang kebetulan murid Bapak juga. Jadi sanatnya nyambung ini Pak Bagus. Iya, iya. Baik. Pak Rosin itu saja ini. Kalau begitu saya kira itu mukadimah dari saya Pak Bagus, dan selanjutnya ini nanti akan dibawakan bersama Pak Alwi. Namun sebelumnya teman-teman semuanya, Pak Bagus, mari kita semuanya kita awali diskusi kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya waktu kami berikan kepada Pak Alwi selaku moderator pada kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Monggo Pak Alwi silahkan. Baik, terima kasih Ustaz Nur Rasyid Huda Setiawan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Bagus Riono MA, dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Nur Rasyid, Asep, dan kawan-kawan tim peneliti. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berdiskusi melalui forum group discussion yang diinisiasi oleh Ustadz Rosid dan kawan-kawan. Terus terang Pak Bagus, ini kami ketika pas dikabari untuk bergabung dalam Zoom atau Google Meet kembali bersua walaupun dalam kondisi pandemi ini dengan Pak Bagus terutama. Mungkin Pak Bagus lupa dengan kami, tapi insya Allah ketika itu mengikuti mata kuliah manajemen organisasi ketika itu di UGM, insya Allah pengalaman dengan Pak Bagus, termasuk beberapa kali mengikuti kajian psikologi Islam di tempat Pak Kandi dan Pak Bagus itu tak terlupakan insya Allah. Dan kebetulan beberapa kali kami juga mengikuti yang ketika itu Pak Bagus menjadi pembicara, dan terakhir ini di forum Cadik itu kajian psikologi Islam Pak Bagus. Kebetulan yang aktif malah ketika itu istri kami Pak Bagus. Jadi termasuk nantinya mohon bimbingan dan bantuannya ini bersama kawannya Ustadz Asep, Kaprodi di Studi Agama-Agama di Unida ini sedang menempuh doktoral di Unida juga. Ini sedang menimba nanti semoga doktoralnya itu terkait dengan membahas tentang Ghazali, tentang konsep menurut Ghazali. Nah, tapi lebih detailnya nanti kami tidak memperlama. Sebelumnya izinkan saya membacakan kurikulum vitae singkat dari Bapak Bagus ini. Beliau adalah Dr. Bagus Riono MA, psikolog, dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pendidikan Bapak Bagus ini S1 di Psikologi Universitas Gadjah Mada dan S2 di Hofstra University New York, dan S3 doktoral psikologi Fakultas Psikologi UGM. Bidang keilmuan pengembangan dan perubahan organisasi, proses mental dan perilaku, dan psikometrika. Dengan minat penelitian psikologi industri dan organisasi, motivasi dan psikologi Islam. Kemudian konferensi terkini yang Pak Bagus ikuti tahun 2019 di Sydney, Australia, tentang Islamic Psychology, Integrated Psychology, a New Perspective Beyond Positive Psychology. Kemudian
pada bulan Septembernya di tahun 2019 mengikuti konferensi di Rifah International University Lahore, Pakistan. Temanya Tazkiyah Therapy, the Advancement of CBT. Kemudian pada bulan Juli konferensi di Moscow State University of Psychology and Education di Rusia. Tema atau topik yang dibicarakan yaitu Understanding the Concept of Fitrah from the New Science of Psychology. Kemudian yang kami ingat, Pak Bagus ini adalah Ketua International Association of Islamic Psychology. Dan masih banyak lagi saya kira. Muslim Psychology. International Association of Muslim Psychology. Muslim Psychology, ya. Oke, Muslim Psychology. Beruntung sekali pada pagi hari ini kita bersama beliau. Dan tema yang akan kita bahas adalah konsep mental hygiene dari Zakiyah Derajat dan relevansinya dalam menghadapi problematika remaja kontemporer di Indonesia. Selanjutnya nanti sekiranya kami mohon kepada Bapak Bagus untuk bisa memberikan pemaparan terkait dengan kesehatan mental, Bapak ya, kesehatan mental, kemudian fenomena-fenomena yang ada pada remaja saat ini sekiranya nanti sangat membantu peneliti Sanur Rosyid dan tim dalam proses nanti analisa data dan untuk memperlancar kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Biasanya kami tidak memperlama untuk mukadimah ini. Kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Bagus untuk menyampaikan materi. Kami persilahkan. Baik, sebelumnya saya izin share slide ya biar lebih jelas yang dimaksudkan. Sendiri memang memiliki track record yang luar biasa ya, bahkan ada yang menyebutkan ibarat Prof. Zakiyah Derajat ini Buya Hamkanya tapi yang perempuan gitu. Jadi sangat besar perannya dalam pengembangan ilmu dan juga dalam keagamaan, dalam pendidikan ya, dan juga kebetulan ilmu beliau adalah psikologi sehingga juga disebut-sebut sebagai pelopor psikologi Islam di Indonesia. Nah, adapun konsep tentang mental hygiene ini beliau pelajari di Mesir ya setelah menyelesaikan S2-nya kalau nggak salah. Jadi 58 selesai S2, kemudian setahun lagi beliau mempelajari tentang mental hygiene ini sampai 59. Lalu menuliskan bukunya tentang permasalahan remaja itu. Nah, saya sendiri belum sempat mendapatkan bukunya. Kita sedang mencari, sudah beberapa lama saya mencari, sudah nggak ada lagi di pasaran ya. Mungkin saya akan cari di Bukalapak mungkin ada. Sehingga pendalaman tentang kontennya sendiri belum saya kuasai. Namun saya sudah membaca beberapa review ya, dan salah satu yang menarik dikatakan bahwa Profesor Zakiyah Derajat ini memelopori ya di Indonesia yang pada waktu itu masih didominasi oleh teori Freudian psikoanalisis. Nah, Bu Zakiyah Derajat ini mulai mengangkat atau memperkenalkan pendekatan humanistik yang terutama dari Carl Rogers ya. Dan humanistik ini memang lebih memanusiakan manusia, sehingga beliau juga lalu tidak sekedar mengajarkan humanistik ansih gitu ya, tapi lalu mengangkat menjadi psikologi Islam dengan konsep
manusia sebagai khalifah, sebagai Abdullah. Dan alhamdulillah dalam hal ini sejalan dengan disertasi saya juga ya, bahwa sebagai basic konsep manusia, eksistensi manusia ini kalau dari perspektif agama Islam itu adalah sebagai khalifah dan sebagai Abdullah, dan itu merupakan sistem peran yang komprehensif ya, dan itu jika tidak seimbang dan gagal difahami maka akan terjadi gangguan kepribadian atau gangguan mental ya. Mental itu proses berpikir ya, proses pemahaman. Kalau kepribadian itu lebih mendalam karena dia bukan sekedar masalah mental tapi juga masalah emosi dan sebagainya ya. Nah, mental hygiene ini sendiri kalau didefinisikan itu sebetulnya ini analogi dengan kesehatan pada umumnya ya. Kalau hygiene itu sendiri kan konsep awalnya adalah tentang kesehatan tubuh kita ya, kebersihan, sanitasi yang baik. Seperti sekarang ini di era pandemi ini hygiene itu penting sekali, kita apa-apa harus higienis gitu. Nah, sementara mental hygiene ini merupakan kesehatan tapi dalam tataran mental. Mental itu artinya pola pikir, cara berpikir, cara memandang sesuatu ya, cara mengkonstruksi sesuatu, itu mental ya. Mind, berkaitan dengan mind, pikiran. Dan pikiran ini menjadi sangat penting kalau kita lihat dari Al-Quran ya. Pikir ini banyak kali diungkap ya. Saya baru belajar sampai 7 tapi ternyata ada lebih dari itu yang saya belum mendalaminya. Jadi nazar ya, pertama nazar, kemudian tafakur, tafakuh, tadabbur, tadzakur ya, lalu ta'akul. Itu beberapa contoh disiplin berpikir yang diajarkan dalam Quran, sehingga memang yang namanya mental itu betul-betul penting karena dari proses berpikir itu kita akan mengkonsepkan kehidupan ini dan akan perilaku kita akan dipengaruhi dari konsep kita tentang kehidupan ini ya. Jadi menjadi world view gitu kalau dipikir. Nah, kalau orang yang bermasalah ya, itu biasanya awalnya itu dia salah dalam berpikir, salah dalam memahami kehidupan, salah dalam mempersepsi kehidupan, salah dalam memprioritaskan apa yang penting dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang sering terjadi pada remaja ya. Jadi kita tidak bicara masalah penyakit jiwa yang itu karena gangguan biologis ya, seperti embisil atau idiot ya, yang itu memang otaknya tidak tumbuh sempurna, atau misalnya skizofrenia ini masih menjadi perdebatan apakah dia itu biologis organik atau itu karena proses berpikir ya. Tapi sementara ini skizofrenia itu dianggap organik itu artinya karena gangguan di otak ya. Kemudian autisme itu juga gangguan fisik di syaraf ya, sehingga itu tidak termasuk yang kita bahas di sini karena itu adalah ranah kedokteran lebih tepatnya. Tapi tentu saja ada fungsi psikologisnya juga, tapi bukan core, yaitu sebagai dampak saja. Dan kita bahas di sini adalah orang-orang yang misalnya bingung, ya, gelisah, depresi, kemudian putus asa, ya, atau menjadi agresif, jadi liar dan sebagainya. Itu kan karena sesuatu yang salah dalam proses berpikirnya. Sehingga mental hygiene ini memang sesuatu yang harus kita pahami untuk bisa membantu, juga bisa mengurai permasalahan apa sebetulnya dialami oleh seseorang yang punya gangguan di perilakunya atau kepribadiannya.
Nah, karena konsep ini sudah cukup berumur ya, kalau dari Ibu Zakiah Derajat sendiri itu mempelajarinya tahun 59 dan diterapkan di Indonesia sejak itu sekarang sudah 2020 ya, sudah lebih dari berapa tahun itu? 80 tahun, 70 tahun ya. Sudah 70 tahun kurang lebih. Sehingga kita perlu mengembangkan ya secara konseptual juga tentang bagaimana memahami permasalahan remaja dewasa ini. Ditambah lagi saat ini pemicu dari permasalahan remaja itu tidak berkurang tapi bertambah ya. Kalau dulu hanya masalah latar belakang keluarga yang tidak harmonis, kemudian pergaulan yang salah ya, dan juga beberapa faktor lingkungan yang lain. Tapi sekarang ditambah dengan faktor internet ya, gadget, kemudian ya sistem informasi ya, sosial media yang itu menambah masalah sebetulnya kalau kita lihat dari sisi negatifnya, yang membuat remaja itu tertipu lah begitu, seolah-olah dia punya teman padahal dia tidak punya teman ya, dia hanya sendirian tapi merasa punya teman banyak, dan dia menjadi canggung ketika betul-betul bertemu orang yang betulan, orang yang real people gitu, agak terganggu, atau akhlaknya jadi tidak terbentuk dengan baik, karena ketika dia berhubungan dengan orang lain melalui sosial media itu tidak ada sopan santun dan tidak ada rasa. Media itu atau kondisi seperti itu ya, paparan terhadap hal-hal semacam itu menambah masalah kalau kita kaitkan dengan remaja. Nah, oleh karena itu saya akan menunjukkan satu ya bisa disebut teori baru ya, yang mencoba memahami permasalahan yang dihadapi remaja itu di era sekarang ini, dan mencoba memberikan juga semacam saran solusinya ya, yang nanti bisa diucapkan. Jadi ini bisa dikembangkan sebagai sebuah assessment, dan juga nanti bisa dilakukan untuk intervensi juga. By the way ya, ini saya sudah menuliskan satu artikel tentang yang akan saya sampaikan ini, dan sudah dimuat di jurnal di Rusia ya, Mimbar namanya, karena ini jurnalnya orang-orang Islam Muslim di Rusia. Nanti insya Allah saya share artikelnya sehingga supaya bisa dipelajari lebih mendalam. Nah, teori tersebut, ini saya akan switch sebentar. Nah, disebut dengan teori tentang lapisan jiwa. Masih kelihatan ini ya? Terlihat, Pak. Masih, Pak. Masih. Ya. Masih Soalnya terlihat, kalau Pak. di Zoom, saya biasanya pakai Zoom itu, kalau pakai Zoom dia tidak terlihat ya kalau udah ganti Windows. Baik, jadi ini adalah suatu teori tentang fungsi dan dinamika jiwa ya. Jadi saya merumuskan teori ini dari pengamatan terhadap fenomena dewasa ini yang menurut saya waktu itu aneh dan cukup mengganggu ya. Kenapa perilaku masyarakat kita ini semakin aneh ya, ada mulai dari yang sifatnya iseng ya, seperti dulu pernah ada fenomena telolet misalnya ya. Lalu ada yang sangat kejam seperti seorang anak yang menggorok leher temannya sendiri. Lalu ada peristiwa anak remaja yang bunuh diri, lalu dia di video streaming gitu,
bunuh dirinya itu lalu dikirimkan ke pacarnya karena dia patah hati dan sebagainya. Dan ini apa sih yang mengkaitkan ini semua? Lalu fenomena juga merebaknya LGBT dan sebagainya itu, saya pikir apa sih yang menjadi benang merah dari ini semua? Apa yang terjadi pada masyarakat kita ini? Nah, lalu saya mengkaitkan dengan sebuah teori sosiologi ya oleh seorang sosiolog dari Rusia namanya Pitirim Sorokin ya. Itu pada tahun 60-an juga merumuskan sebuah teori tentang sensate culture ya. Jadi budaya sensasi yang waktu menurut Pitirim Sorokin ini ada dua jenis atau ada satu jenis penyakit masyarakat yang disebut sensing culture, lalu terapinya adalah idealisme, nah, gitu. Jadi cuman obatnya itu adalah mengembalikan idealisme gitu, kurang lebih gitu, simpelnya begitu ya. Nah, lalu saya coba bawa itu karena psikologi bernuansa sosial, ilmu sosial dalam arti ilmu tentang masyarakat ya. Nah, kemudian kalau kita bicara psikologi ini kita bawa individu, saya fokuskan ini ke dalam dinamika jiwa. Nah, lalu ketika kita bicara tentang jiwa, maka saya kategorikan ada 4 lapisan ya dalam jiwa manusia ini. Yang paling luar itulah yang disebut sensing, lapisan sensing ya. Sensing itu artinya sensasi ya, terkait dengan panca indera ya, sesuatu yang dinikmati melalui panca indera. Okay? Dan cara menikmatinya itu ya cukup sensasional saja, sensasi saja. Jadi misalnya kita kalau penglihatan ya suka dengan melihat pemandangan yang indah atau pemandangan yang menyenangkan. Kalau lidah ya makan yang enak ya, seperti wisata kuliner dan sebagainya itu. Kemudian kita juga di sisi lain kita menyukai sensasi-sensasi yang sensasional ya, seperti ketegangan, keasikan ya, hal-hal yang sifatnya sensasional ya. Nah, ketika seseorang itu ada di ranah, di lapisan sensasi ini, dia apa yang dia nikmati itu, yang dia rasakan itu hanya istilahnya superficial ya, hanya tipis saja, tidak masuk ke dalam. Sementara sebetulnya jiwa manusia itu juga di lapisan yang lebih dalam itu ada yang disebut reasoning ya. Reasoning itu sifatnya lebih abstrak, yaitu lebih kepada dinamika memahami sesuatu, memahami alasan, memahami tujuan. Jadi bukan hanya sensasi, tapi mempertanyakan ini untuk apa gunanya dan sebagainya. Tapi kalau yang di level sensing tadi, yang penting seneng gitu ya, iseng dan sebagainya ya. Itu masuk ke lapisan empati ya. Empati itu lebih ke dalam kepekaan hati kita, jiwa kita terhadap jiwa yang lain atau orang lain. Jadi kalau dalam bahasa operasionalnya bisa juga disebut emotional intelligence, itu ya itu adalah empati. Jadi bagaimana kita bisa merasakan perasaan orang lain, kita bisa peka terhadap apa yang dirasakan orang lain. Ada koneksi lah dengan perasaan orang lain. Perasaan dalam arti yang mendalam ya, bukan perasaan yang superficial. Karena perasaan itu juga bisa aja diraih melalui sensasi
tapi itu perasaan yang superficial ya, geriap gitu ya, hanya perasaan sensasional ya, mungkin nyaman ya, sejuk, lezat ya, teduh dan sebagainya, itu kan ada perasaan juga, tapi itu hanya sensasional ya, aromaterapi gitu ya. Tapi kalau perasaan di tataran empati ini seperti cinta ya, kemudian kasih sayang, rindu, nah gitu ya. Jadi sesuatu yang lebih dalam dari sekedar sensasi. Nah, kemudian yang paling dalam inilah yang pada level spiritual, kalau dalam bahasa agamanya itu bisa disebut tawakal ya, atau makrifat sebetulnya ya. Jadi ada kaitannya dengan kedalaman hati kita dan kepekaan kita, kedalaman perasaan kita, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah ya. Hubungan kita dengan Allah itu dirasakan begitu ya. Jadi dia bisa tergetar ketika nama Allah disebutkan ya. Termasuk juga Rasulullah ya, ketika mendengar kisah tentang Nabi Muhammad SAW, dia merasa terharu dan bahkan bisa menangis ya, padahal nggak ada orangnya, padahal itu kan artinya levelnya itu sudah sangat mendalam ya, sudah makrifat, tawakal begitu. Tawakal itu artinya harapannya itu hanya pada Allah ya. Contohnya misalnya kita punya kebun mangga ya, ketika kita panen itu kita juga punya perasaan, ini tetangga pasti suka kalau saya kasih misalnya gitu. Jadi bukan sekedar kalau orang sensing ya dia makan sendirilah, dan makannya itu juga sepuas-puasnya karena enak gitu kan. Kalau pakai reasoning kan dia mulai mikir soal gizinya, mikir soal batas ya, dan sebagainya, itu reasoning. Nah, empati itu dia mulai mikir untuk berbagi kepada tetangga dan sebagainya. Nah, pada level spiritual atau level makrifat itu dia bersyukur ya, karena ini karunia dari Allah ya, pohon itu tumbuh karena izin Allah dan sebagainya. Jadi peristiwa yang sama itu bisa dihayati, difahami sampai ke level yang paling dalam. Itu yang sehat seperti itu. Nah, yang tidak sehat atau yang mengalami masalah itu dia tidak punya kepekaan pada level yang lebih dalam. Jadi ini sebentar, ada ilustrasinya ya. Ibaratnya semua orang punya jiwa yang sama ya, karakteristik yang fitrah kejiwaannya sama, tapi ini saya agak dramatis gambarnya. Nah, gini ya. Ini ibarat orang yang hanya hidup di tataran sensing. Nah, inilah yang menjelaskan permasalahan yang tadi di awal saya sebutkan ya. Kenapa ada orang kok menganggap kok begitu berbahagia hanya mendengar bel apa itu, bis malam itu telolet gitu, sampai heboh, sampai ada foto Ronaldo juga pasang telolet di lapangan sepak bola, bangga sekali, wah ini dan sebagainya ya, sampai ada yang di airport itu bawa spanduk telolet ketika pesawat mau terbang. Jadi bagi dia itu kebahagiaan ya. Lalu saya waktu itu sempat bertanya, apa sih yang mereka cari gitu kan. Lalu ada seorang yang menjawab, ya orang bahagia itu kan sederhana gitu. Nah, seolah-olah kan kebahagiaan itu ya cukup sensasi saja gitu. Padahal sempat ada kekhawatiran waktu itu, anak-anak kan suka nyegat bis malam di jalan-jalan itu dengan membawa papan tulisan telolet gitu. Nanti kalau bisnya ngebel seneng ketawa-ketawa gitu. Dan itu kan sangat berbahaya kalau ketika bisnya itu tidak berhati-hati kan bisa menabrak, karena mereka itu nyegat bis di tengah jalan gitu. Jadi reasoningnya itu nggak jalan, mereka hanya menikmati sensasinya saja. Sama halnya dengan sensasi dalam
dendam ya, seperti remaja yang bunuh diri karena dikhianati pacarnya, kemudian dia videonya lalu dikirim streaming ke pacarnya, tapi mati betulan. Jadi nggak masuk akal itu, ngapain dia bunuh diri? Tapi dia merasa puas ya dengan apa yang dilakukan itu, karena itu bagi dia sensasional ya, menjadi sensasional itu penting sekali. Lalu disiarkan di Facebook, disiarkan di Instagram ya, dan seterusnya. Lalu kalau sampai ke level pembunuhan itu juga pada waktu itu ada kasus pembunuhan seorang siswa oleh teman sekamarnya itu, ternyata ada pengaruh film Rambo itu ya. Jadi dia membayangkan dirinya itu sebagai Rambo itu adalah pahlawan fiktif ya dari Amerika waktu perang Vietnam yang dia senjatanya belati dan dia sangat perkasa gitu. Tapi dia melakukannya pada temannya sendiri. Masalahnya hanya karena rebutan HP atau bagaimana gitu ya. Jadi ini sensasi yang semestinya hanya masalah sepele itu dijadikan prioritas dan memblokir reasoning mereka sampai perilaku mereka menjadi tidak masuk akal ya, gitu. Ini adalah penyakit dan ini juga terjadi pada misalnya remaja klitih ya. Klitih itu juga dia hanya ngejar sensasi ya. Ketika ditanya, ini ada satu penelitian dari UGM ya, ketika ditanya itu anak-anak klitih yang sudah dipenjara itu diinterview begitu, tidak semuanya itu berasal dari keluarga yang broken home ya. Jadi ada juga yang berprestasi di sekolahnya, nilainya bagus. Ditanya, kamu membunuh orang itu kok enggak menyesal ya, apa enggak takut? Terus jawabannya itu cuman enggak, saya enggak kenal orangnya, gitu doang. Jadi membunuh itu bagi dia hanya main-main. Dan kenapa dia melakukan itu kan sensasi. Jadi dia disorai temannya, dianggap pahlawan oleh temannya dan sebagainya itu. Sehingga betul-betul kehilangan akal sehat ya, kehilangan akal sehat. Nah, sehingga solusi yang paling dekat ya sebagai langkah pertama itu adalah mengembalikan akal sehat. Bukan tidak hanya secara kuratif ya, tapi secara ya, anak-anak ini harus sejak kecil dilatih untuk menggunakan akal sehatnya. Jadi jangan sampai dia itu terjebak pada sensing mentality ini. Salah satu hipotesisnya kenapa kok anak tidak memiliki akal sehat, mungkin dalam pertumbuhannya dia tidak diajak berdiskusi oleh orang tuanya, dia hanya disekolahkan, dikasih uang, dan tidak pernah pertanyaan-pertanyaannya dia dijawab atau diajak bicara, diajak berpikir, itu mungkin nggak pernah ya. Orang tuanya mungkin sibuk dan sebagainya. Kemudian dia juga sehari-hari mungkin hanya berinteraksi dengan sosial media, dengan game, dengan komputer ya. Yang di sana memang tidak ada reasoning ya, tidak ada akal sehat ya. Kalau dulu kan dengan TV itu saja sudah dikhawatirkan ya, salah satu concern dari Ibu Zakiah Derajat itu waktu itu kan TV ya. TV itu mengganggu pendidikan. Ya, pada tahun 70-an itu Bu Zakiah Derajat sudah mengkritik TV itu. Nah, sekarang kita ada internet, itu lebih parah daripada TV ya. Itu bisa menghilangkan reasoning ya. Tapi kita juga nggak bisa membuat anak itu atau melarang sama sekali anak berinteraksi dengan gadget, dengan internet. Yang bisa dilakukan adalah kita harus selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak. Kalau anaknya bertanya sesuatu, kita jawab. Kita beri pengetahuan tentang alasan, sebab, akibatnya, dan seterusnya ya. Sehingga walaupun dia berinteraksi dengan media itu, dia terlatih juga, reasoningnya terasah juga begitu. Nah, nantinya empati itu juga perlu dilakukan hal yang sama ya, untuk bisa kembali menjadi
jiwa yang sehat tadi. Jadi reasoningnya, empatinya, nah nanti pada level spiritualnya, keagamaannya, ketawakalannya ya, itu juga perlahan-lahan dan langsung dijadikan doktrin ya, karena dijadikan doktrin itu nanti risikonya anak-anak melakukannya, misalnya sholat itu kalau hanya dijadikan doktrin nanti melakukannya itu ya selama masih diawasi orang tuanya, tapi kalau tidak diawasi dia tidak melakukannya karena dia nggak meresap ya, nggak menjiwai makna sholat itu, apa hubungannya dengan kehidupannya dan sebagainya. Itu hanya bisa difahami ya orang sudah mengenal Allah ya, merasakan kehadiran Allah, kemampuan untuk bersyukur ya, dan juga kemampuan untuk berharap hanya kepada Allah ya, bahwa dengan sholat itu terbuka hatinya ya, dimudahkan urusannya dan sebagainya. Itu kan tidak langsung terasa, tidak terlalu terlihat. Itu harus melakukan melalui proses pendidikan yang terus menerus dan penanaman keyakinan yang terus menerus. Dan sebetulnya juga yang sholat itu urusannya akan dimudahkan, tidak